Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kepada kaum muslimin wal muslimat, hadirin pemirsa Syekhoni TV 72 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan perdana kita kali ini di sini kita akan membahas tentang fikih. Ini tidak berniat menggurui para hadirin semua, para pemirsa semua. Di sini hanya saya ingin berusaha menyampaikan apa yang sudah saya pelajari dan mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Mohon ditegur, mohon silakan komentar di bawah. Saya akan dengan senang hati menerimanya. Sebelumnya, di sini saya bukan ustadz, apalagi kiai, jauh sekali dari kata itu. Saya adalah seorang santri dari Pondok Pesantren Nurul Huda, Purworejo, Gondang Sragen, di bawah pimpinan Romo Yai Haji Abah Syarif Hidayatullah. Dan di sini saya akan berusaha memanfaatkan ilmu yang sudah saya pelajari di Pondok Pesantren Nurul Huda ini khususnya, dan umumnya semua ilmu yang sudah saya pelajari dimanapun saya berada, karena walaupun sekalimat atau dua kalimat saya berhak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ilmu itu. Kaum muslimin muslimat pemirsa Syekhoni TV 72 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kitab Matan Ghayatu wa Taqrib. Jadi di sini saya memakai kitab Matan Ghayatu wa Taqrib. Mari kita bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlu diketahui, ilmu fikih ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena fikih ini adalah ilmu yang mengawal perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah dan muamalah. Karena agama Islam ini bukan agama baru, para pemirsa. Jadi agama Islam itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Adam. Jadi seandainya dikatakan agama Islam ini adalah agama yang paling baru, maka ya salah, sangat salah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu meneruskan ajaran Kanjeng Nabi Ibrahim, lalu ditambah syariatnya. Nah, lalu sekarang kita kenal yang namanya fikih, seperti yang saat ini kita akan bahas. Lalu fikih itu asalnya dari mana? Jadi fikih itu asalnya ya dari Quran, dari hadis. Karena ada dari Quran, Allah memerintah tapi tidak ada caranya, yaitu salah satunya perintah sholat. Allah memerintah sholat, bahkan ada ancaman kalau tidak sholat nanti Anda akan dimasukkan ke neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Baru lupa saja, mengulur-ulur waktu sholat saja kita sudah diancam akan dimasukkan neraka. Wail. Ada lagi di surat yang lainnya Allah mengatakan, kenapa kamu kok sampai masuk neraka? Ahli neraka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Saya selama hidup di dunia ini saya tidak pernah melakukan sholat. Segitu gawatnya perintah sholat, tapi di Quran itu tidak ada. Sholat zuhur itu berapa rakaat, yang dibaca apa saja, tidak ada. Di hadis pun ada, tapi tidak komplit. Lalu para ulama mensiasati ini menggunakan hadisnya Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti halnya kalian semua melihat aku melakukan sholat. Jadi dulu baginda Rasulullah SAW itu ketika ada orang yang awal masuk Islam, otomatis mereka akan belajar sholat kan. Maka oleh Rasulullah disuruh untuk apa itu, bertamu ke atau nginap di Masjid Nabawi selama 3 hari. Otomatis selama 3 hari itu mereka menyaksikan gimana cara sholat Rasulullah, cara takbirnya gimana, cara rukuk sujud itu gimana, yang dibaca apa saja. Lalu dikumpulkan data itu dari para sahabat. Lalu tabiin itu yang namanya hadis.
Lalu di hadis pun ternyata tidak lengkap. Maka seandainya di hadis kok tidak lengkap, maka ulama itu lalu berkumpul, ulama Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera kumpul jadi satu menyetuskan sebuah hukum, musyawarah bersama, ambil kesepakatan. Ini berdasarkan hadis ini, ayat ini, berarti ini cara pekerjaannya bagaimana. Setelah ulama itu berkumpul ditetapkan. Nah, itu namanya ijma, konsensus. Lalu misalkan tidak pecah lagi, ada hukum ini di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, maka ulama mencari perbandingan, penyamaan, analogi, memakai akal, dipikirkan. Contoh nih, zakat itu kan dulu Rasulullah tidak pernah memakai beras. Lalu sekarang kita tahu di Indonesia zakatnya semua memakai beras, bahkan ada yang diuangkan. Lalu bagaimana ini di Indonesia? Zaman Rasulullah dulu kan zakatnya pakai kurma. Oh, ternyata pakai dalil kut. Kut itu artinya makanan pokok. Berarti kalau di Arab Saudi sana makanan pokoknya adalah kurma, di Indonesia beras. Oh, berarti di Indonesia zakatnya memakai beras. Itu namanya analogi. Tidak ada hadisnya zakat itu pakai beras, tidak ada. Tidak ada hadisnya zakat itu kok pakai uang, tidak ada. Tidak ada Qur'annya, yang ada cuma perintah zakat. Tapi zakatnya itu dicontohkan oleh Rasulullah pakai kurma, sedangkan di Indonesia kurma itu kan tidak ada. Lalu dari kumpulan 4 ini, dari dari Quran, dari hadis, kalau tidak ada di Quran di hadis, maka dengan menggunakan dasar Quran hadis itu, maka lahirlah ijma, lahir qiyas. Lalu dari 4 dasar Quran hadis ijma qiyas ini muncullah ilmu baru dalam amaliyah Islam, yaitu ilmu fikih. Lalu para ulama membuat kitab-kitab, buku-buku pintar seperti ini. Salah satunya Matan Bayatu wa Takrib ini, di mana di sini sudah ada rangkumannya. Sholat itu sekian rakaat, yang dibaca ini caranya begini, metodenya seperti ini, pelaksanaannya di lapangan seperti ini, begitu. Nah, kita sudah tidak perlu cari dalil lagi setelah kita baca kitab ini. Kenapa? Karena kitab ini dibikin untuk memudahkan kita, jadi tidak usah perlu dalil. Kalau kita sholatnya seperti ini, dalilnya mana? Nggak usah. Buku ini lahir berarti sudah melalui tahapan-tahapan, yaitu seleksi. Dalilnya jelas sudah, lalu dikumpulkan, dirangkum menjadi satu, menjadi buku-buku cerdas, agar orang-orang yang mempunyai kapasitas waktu belajarnya sedikit bisa memahami Islam secara jelas dan gampang. Pemirsa Syekhoni TV 72 yang dirahmati Allah, saya kira perkenalan tentang fikih itu ya. Jadi kenapa, kesimpulannya, jadi kenapa kita harus belajar fikih? Karena tanpa fikih ibadah kita itu pasti ngawur. Jadi kita harus belajar fikih, belajar yang sungguh-sungguh. Misalkan, gimana ini saya belajarnya kok lewat YouTube? Iya, Anda lewat YouTube, tapi saya itu gurunya jelas. Abah Syarif itu gurunya Syekh Mbah Hamid Kajuran, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Maimun Zubair. Beliau adalah guru-guru sangat yang jelas. Saya punya guru lagi, yaitu Kiai Ahmad Sirojul Munir Lampung Tengah, Sriwijaya Bandar Mataram. Gurunya Kiai Ahmad Sodik. Gurunya Mbah Yai Romli Tamim, Mbah Yai Adilan Ali. Gurunya Abah lagi Mbah Yai Sya'roni. Jadi Mbah Yai Sya'roni putranya Mbah Yai Maksum masih putra dari Mbah Manan. Jadi sanad keilmuannya jelas. Walhasil, jika panjenengan sedaya niki kok mendengarkan obrolan saya ini, saya membahas tentang sedikit banyak yang saya ketahui ini, insya Allah yang Anda dengarkan ini bukan awur-awuran, tapi insya Allah ini ada sanadnya dari guru-guru yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya punya guru lagi, Mbah Mana punya putra Gus Bahru, Gus Yusuf, Gus Oleh, putranya menantunya Kiai Haji Kafabihi Lirboyo. Mbah Manap ini adalah Petuk Pondok Pesantren Rohdatul Ihsan Petuk Semen Kediri. Saya punya sanad ilmu dari sana. Insya Allah yang kita bahas ini ada sanadnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya ulangi lagi kesimpulannya, ayo belajar fikih. Insya Allah setiap episode kita akan membahas kajian kitab
ini mantan Buya Tua Taklid insya Allah sampai tamat. Jika ada pertanyaan monggo silahkan tanya, dan jika Anda merasa kajian kita ini kok penuh manfaat, maka silahkan subscribe, share, dan komen. Jika ada pertanyaan jangan lupa like. Semoga pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi pertemuan yang penuh barokah. Dan semoga ngaji kita bisa istiqomah, tidak perlu lama-lama. Insya Allah 10 menit setiap hari saya akan upload video-video kajian obrolan tentang fikih insya Allah. Dari saya akhiri, dari pojok kampung Plosorejo, Gondang Sragen, Jawa Tengah, Pondok Pesantren Nurul Huda, akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Maaf jika ada salah kata. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.